saya Ketut Sumantri. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan teknik pembuatan pupuk organik cair Persalaka. Persalaka adalah pupuk yang bahan baku utamanya adalah buah salak, khususnya salak Bali. Kalau kita lihat potensi tanaman salak di Bali cukup tinggi, khususnya ada di daerah Sibetan, kemudian mengembang ke daerah lain, dan termasuk juga di daerah Tabanan, khususnya Pajahan, Mulut Temu, dan daerah sekitarnya. Salak Bali mengalami produksi bermusim, khususnya di musim raya yang jatuhnya antara bulan Februari Maret. Buah produksinya cukup tinggi. Nah, di sisi lain, pada saat buah tinggi, produksi tinggi, menyebabkan harga dari produk ini atau buah ini menjadi rendah. Di tingkat petani, harganya kurang lebih mencapai Rp2.000 per kilogram. Nah, tentu hal ini tidak memberikan dampak yang baik bagi petani. Oleh karena itu, salak Bali di musim-musim tersebut itu akan ditinggalkan atau dibuang tanpa dipetik oleh petani. Walaupun dalam kondisi terbatas, salak Bali sudah kami lakukan penambahan nilai produknya melalui upaya pengolahan seperti menjadi sirup, menjadi pie salak, kemudian menjadi pia salak, keripik, dan termasuk juga bolu yang sudah kami terapkan melalui kegiatan-kegiatan di masyarakat. Namun dari kegiatan tersebut tentu masih ada limbah dari buah-buah itu. Nah, tentu untuk meningkatkan keragaman produksi, keragaman produk, itu kita mesti cari inovasi. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini membuat pupuk nilai tambah dari produk itu dapat ditingkatkan, keberagaman dari produk salak menjadi lebih banyak. Nah, tentu dengan memanfaatkan limbah-limbah dari salak yang ada, ini untuk kita mendapatkan 1 liter dan 20 liter bahan pupuk cair itu hanya memerlukan 1 kilogram daging buah salak. Dimana kalau kita lihat porsi limbah dari daging salak itu, porsi dagingnya lebih besar daripada potensi yang lain, khususnya pada daging mencapai 60 sampai 70%. Nah, untuk itu pada kesempatan ini mari kita simak bagaimana teknik pembuatan pupuk organik cair Persalaka. Jadi saya Eka Martiningsi, salah satu tim dari pembuatan pupuk cair Persalaka. Saya akan menjelaskan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan pupuk cair Persalaka. Daging buah salak sebanyak 1 kg, kemudian asam lumat dan asam sulfat yang berfungsi untuk membantu melarutkan mineral sebagai penstabil sehingga membantu pertumbuhan tanaman yang lebih baik, pertumbuhan akar, membantu dalam respirasi dan metabolisme protein. Bahan selanjutnya adalah susu segar sebanyak 1 liter sebagai sumber vitamin dan mineral. Bahan berikutnya adalah molase 1,5 liter sebagai sumber energi, sumber karbon dan nitrogen. Mikroba juga diperlukan 1 liter berguna untuk mempercepat proses fermentasi dan dekomposisi. Galon air berkapasitas 20 liter yang telah dirancang sebagai sebuah alat fermentasi, kemudian aerator untuk suplai oksigen dan sekaligus berfungsi sebagai pengaduk. Blender untuk menghancurkan buah salak, alat ukur beserta timbangan. Saya dengan Putu Eka Pasmidi Ariyanti. Saya adalah tim Persalaka. Bersama ini saya akan membagi cara pembuatan pupuk Persalaka.
daging buah di blender sampai halus. Yang kedua, air saringan kemudian dimasukkan ke dalam galon 20 liter. Masukkan asam humat dan asam sulfat masing-masing 200 gram ke dalam galon. Selanjutnya, masukkan susu segar sebanyak 1 liter ke dalam galon. 5. Masukkan molase ke dalam galon sebanyak 1,5 liter. Tambahkan bakteri yang sudah disediakan sebanyak 1 liter. Tekan air segar dalam galon hingga mencapai permukaan bagian atas. Itu selang aerator dimasukkan ke dalam galon, kemudian aerator dinyalakan dengan tujuan untuk pengadukan dan penambahan oksigen ke dalam bahan yang sedang difermentasi. Penyalaan dan pengadukan ini dilakukan selama 48 jam. Nah, setelah itu pupuk disimpan beberapa hari sebelum dipergunakan. Nah, setelah 2 minggu, proses pembuatan salak versalaka ini siap untuk diaplikasikan ke tanaman. Untuk selanjutnya, dikemas dulu dalam botol-botol yang akan siap didistribusikan kepada para petani. Sekian pembuatan pupuk versalaka dari